Sebelum video ini mulai, gue bakal ngasih tahu kalian sebuah cuplikan video. Hidup itu bukan datang ke taman berbunga, tapi hidup adalah peperangan. Peperangan yang lu harus waspada untuk lihat setiap hari. Hidup itu bukan datang ke taman berbunga, tapi hidup adalah peperangan. Peperangan yang lu harus waspada setiap hari. Nah, setelah lu nonton cuplikan tersebut, gue yakin 99% orang itu pasti lebih suka sama orang yang ngobrol pertama. Kenapa? Karena gaya bicaranya lebih percaya diri, lebih meyakinkan, lebih proper juga, dan juga ya jelas karena dia udah terkenal. Dibandingkan video yang kedua. Nah, tapi tenang, kalian nggak perlu terkenal untuk bisa didengerin sama orang lain, untuk bisa ngobrol, untuk bisa mulai public speaking, untuk bisa mulai monolog kayak gue seperti ini, karena langkahnya cuma perlu 4 langkah doang, dan gue yakin ini worth it di kalangan remaja. Gue tahu penonton video ini ya usianya rentan dari 20 sampai 30 tahunan, yang itu jelas itu adalah usia gue banget. Oke, usia gue banget di antara 20 sampai 30 tahun. Nah, gue yakin kalian memiliki kesulitan yang sama, yaitu adalah untuk bisa ngobrol di depan umum, untuk bisa ngobrol sama orang asing, untuk gak kaku ngobrol, untuk bisa lancar ngobrol sama orang lain. Apalagi ketika lu pas di interview kerja sama ARD, atau memerlukan lu yang ngobrol harus formal, ngobrol harus tertata, harus jelas, harus sopan, harus rapi. Ya, gue tahu itu ada di kalian semua. Dan gue bakal ringkas semuanya untuk lu bisa nyelesain semuanya, untuk lu bisa belajar mulai public speaking hanya dengan 4 poin yang bakal gue jelasin sebagai berikut. Yang pertama itu adalah percaya diri. Ya, percaya diri akan menjadi poin penentu dan ketiga poin sisanya itu gak bakal berguna kalau lu gak percaya diri. Nah, percaya diri untuk apa? Percaya diri untuk ngobrol di depan umum, untuk ngobrol sama orang baru, untuk jawab pertanyaan formal, untuk ngebahas sesuatu hal yang belum pernah lu bahas sama sekali, untuk ngobrol sama orang asing atau siapapun itu. Nah, percaya diri itu dibangun dengan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi gak simple, gak instan. Kayak misalkan, oke, besok gua bisa percaya diri. Gua janji itu gak bakal pernah worth it di kalian. Gue juga yakin kalian pasti udah ngelakuin hal yang sama. Oke, besok gue mau rajin sholat, besok gue mau rajin olahraga, besok gue mau mulai diet yang sehat. Ya, gue yakin juga kalau misalkan terlalu berburu-buru seperti itu dan langsung tinggi banget, oke, gue yakin kalian semua gagal. Ya, termasuk gue juga ngelakuin challenge tersebut. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian, gue bakal ngasih 2 video yang sama, tetapi dengan audio yang berbeda, dan gimana cara kedua video ini terlihat berbeda walaupun visualnya itu sama. Halo teman-teman semuanya, ini adalah HP saya yang bakal saya jual sekarang di harga 800.000 aja. Ini merek HP-nya Poco M3 berwarna kuning, tuh wallpapernya juga bagus. Saya ingin menjual HP ini karena kebutuhan saya untuk membeli beras. Nyari HP gaming di bawah 1 juta? Ya, jawabannya adalah Poco M3. HP ini ditenagai dengan penyimpanan 4 GB RAM dan 128 GB penyimpanan. Ya, HP ini saya jual dengan harga 800 ribuan saja. Berminat bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nah, setelah lu perhatiin, video pertama itu gaya ngomongnya yang biasa aja. Ya, mungkin lu bakal jauh lebih tertarik sama video yang kedua. Kenapa? Ya karena gaya bicaranya. Cuman beda ngomongnya doang, walaupun videonya sama. Nah, seperti itulah. Itulah alasan kenapa lu jago ngomong dan lu bakal nguasain semuanya. Yang kedua itu adalah lu nguasain apa yang lu omongin. Ini hal yang lumayan penting. Hal yang penting. Oke? Lu nguasain apa yang lu omongin. Jangan pernah lu presentasi, oke, udah mah gak percaya diri, lu gak nguasain apa yang pengen lu omongin, PPT-nya dibuat sama temen lu, materinya dibuat sama temen lu yang lainnya, dan lu yang presentasi. Neraka coy. Ayolah, gue yakin di sini kalian sebenarnya jago banget untuk ngomong, gue yakin. Tetapi hanya kalian tidak sedikit persiapan dan tidak percaya diri aja. Gue yakin juga kalian ngobrol sama temen kalian juga oke, bercandanya oke, gaya bicaranya oke, ngomongnya lantang. Cuman gak percaya diri dan kurang persiapan aja. Sebelum lu ngomong, lu harus bener-bener nguasain apa yang pengen lu omongin. Woi, gua itu tahu gitu cara benerin komputer tuh kayak gimana. Gua tahu masalahnya di mana. Kenapa ini gak muncul layarnya? Kenapa komputernya ini gak nyala gitu? Gua tahu. Nah, lu boleh ngomong kayak gitu kalau lu bener-bener nguasain ilmunya. Kalau lu bener-bener nguasain komputer. Tapi kalau lu gak punya ilmunya sama sekali, ya lu harus kuasai dulu. Percaya dirinya punya, tapi apa yang lu omongin itu sampah atau kosong, ya lu gak bakal didengerin sama orang. Tujuan lu juga untuk didengerin sama orang kan, untuk jago public speaking, untuk ngobrol di depan umum. Ya kalau gak ada yang dengerin karena lu sering berbohong,
ya gak bakal dari siapapun yang dengerin lu. Yang ketiga itu adalah ajaran sesat dari orang tersesat. Ini adalah hal yang gue sayangkan dari dulu. Gue udah ragu ketika di SMP, salah satu orang, gue lupa itu guru atau siapapun itu ngomongin kayak gini. Kalau lu mau ngobrol di depan umum, kalau lu pengen presentasi atau apapun itu, anggaplah audiens lu itu adalah patung. Anggaplah audiens lu itu cuman batang pohon doang gitu. Pada saat itu juga, gue udah mikir gitu kayak, oh men, ini gak realistis gitu. Yang ada di hadapan lu itu orang, dia bisa komen, dia bisa nanya, dia bisa menyanggah, dia bisa apapun. Dan batu, patung, ataupun pohon itu gak bisa melakukan itu semua. Jadi ini adalah ajaran analogi orang tua yang keliru, yang mengajarkan anaknya, bahkan dia gak ngerti gimana cara ngobrol di depan umum. Dia cuma bisa nyuruh aja. Menurut gua, itu adalah ajaran yang salah. Ajaran yang benar adalah lu bener-bener ngasih realita ke anak. Kalau misalkan lu bakal ngobrol di depan umum, lu cuma perlu percaya diri, kuasai ilmu yang pengen lu omongin, dan yakinlah temen lu gak bakal ngelakuin apa-apa. Temen lu gak bakal mengejek lu. Kalau misalnya ada yang ngejek, woi jelek lu, itu apa lu rambutnya kurang rapih di depan. Woi itu lu resletingnya terbuka. Woi materi lu sampah, gua gak suka sama materi lu. Gua yakin juga dari 30 siswa yang liatin itu, yang nonton lu, cuman satu orang yang ngomong kayak gitu. Ya mungkin sebagian besar juga gak ada yang nonton kayak gitu. Lu cuman takut karena lu gak percaya diri dan orang-orang di sekitar lu gak percaya diri, sehingga gak ada validasi sama sekali untuk lu bisa berani ngomong lebih keras lagi, berani ngomongin kebenaran, berani ngomong untuk melakukan apapun yang lu rasa itu baik dan benar. Sangat disayangkan sekali coy. Lu punya kemampuan, lu punya pikiran, lu ngerasa kayak oke, ini harus gua sampaikan, tapi gua gak tahu gimana cara menyampaikannya. Sayang sekali coy. Yang keempat ini adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu adalah action sekarang. Ya mungkin lu bayangin ketika lu udah menerapkan ilmu yang gua omongin, bukan menerapkan, lu udah dengerin 3 poin di atas, gua sampai berapi-api jelasin kayak gini, dan lu gak action sama sekali. Fuck no, itu gak bakal pernah nempel di otak lu semua. Oke? Cara implementasikannya, gua gak bakal nyuruh lu langsung buat, ayo, lu harus bisa ngobrol di depan orang tuanya siswa lain. Lu harus jago ngobrol di depan orang banyak. Lu harus bisa ngobrol lantang kayak gini, percaya diri. Fuck no. Lu cuman perlu ngobrol sama kasir Alfamart doang, nanyain kalau rak snack itu sebelah mana. 99% pertanyaan itu udah pasti bakal dijawab sama kasir Alfamart. Atau misalnya lu nanya tukang parkir, gang itu sebelah mana. Misalkan lu nyari gang pisang sebelah mana. Lu nanyain, Pak, gang pisang sebelah mana. Itu 99% dijawab sama tukang parkir. Oke, kalau lu rasa, bener juga nih orang, kenapa lu gak pernah ngelakuin hal sesimpel ini? Langkah kecilnya gak lu lakuin, dan lu berharap bisa dapat langkah gede, dan lu berharap lu bisa ngobrol di depan umum, di depan banyak orang tanpa langkah satu pun lu lewati.